Akang ngupingkeun pidato KDM, terang KDM. Bapak Aing Pak Dedi ngan Sampai-sampai Deddy Mulyadi, ngerti Deddy Mulyadi? Ini kita lagi bertemu dengan pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah Rois NU Provinsi Jawa Barat. Al Muhajirin Mangke tenang bener. Dan Jawa Barat itu adalah orang-orang mulia dari zaman dulu. Turunan orang-orang kesatria, keturunan para raja, keturunan para ulama-ulama besar. Di sana ada Cikundul, di sana ada Sumedang Larang, di sana ada Syekh Yusuf Baing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat santri di manapun Anda berada ya. Kali ini kita akan menayangkan sebuah video yang mana Habib Rizik itu dikomentari oleh ulama-ulama pribumi, ulama-ulama Nusantara. Ada Kiai Imad juga, dan juga yang menarik ada seorang lama kondang dari Jabar yang mengkritik Pak Rizik Syihab karena menurut beliau katanya selalu ikut campur hal-hal yang mungkin ya menjadi kebijakan para pejabat yang mungkin menurut Pak Kiai ini sangat-sangat menguntungkan masyarakatnya, tetapi oleh Pak Rizik ini malah dianggap ya berseberangan. Karena Pak Rizik ini tidak ada andil dalam kemajuan Jawa Barat yang kali ini dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana videonya? Ini dia videonya, silahkan. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Sebenarnya selama ini Jawa Barat itu bukan apa namanya markas Mukibin, nggak ada itu. Jawa Barat itu adalah orang-orang mulia dari zaman dulu. Turunan orang-orang kesatria, keturunan para raja, keturunan para ulama-ulama besar. Di sana ada Cikundul, di sana ada Sumedang Larang, di sana ada Syekh Yusuf Baing di Jawa Barat itu. Di sana ada Syekh Mama Gentur, di sana ada Syekh Palak Pegentongan, di sana ada Kiai Atorid di Bogor. Di sana ada Mama Sempur di Purwakarta. oh ya Mama Sempur. Di sana ada Mama Gasol, di sana ada Mama Warudoyong, Mama Badrun, Mama Inayatillah. Orang-orang besar, ulama-ulama besar, dan nasabnya besar semua. Kenapa ada kesan ketika PKS menguasai Jawa Barat, di sana basis Mukibin? Sebenarnya Mukibinnya itu aja. Kemudian mereka datang ke bawah-bawah, menjual-jual agama, menjual-jual cucu Nabi. Akhirnya banyak yang kemudian mereka itu terbodohi dan mengikuti. Nah sekarang mereka tercerahkan. Dari mana dapat kita ketahui indikatornya? Kemenangan Kang Deddy Mulyadi yang sampai 80%. Secara pemilih yang ikut pemilu persen lebih, itu sudah menunjukkan di mana caci maki Bahar Smith, caci maki Balawi kepada Kang Deddy Mulyadi itu tidak berpengaruh pada pemilih Jawa Barat untuk memilih Kang Deddy yang inilah sebenarnya cita rasa keislaman bangsa Jawa Barat, bangsa Pasundan, yaitu cita rasa keagamaan yang memiliki kedekatan dengan budaya Sunda yang kental, yang selama ini dipaksa untuk ikut kepada bahwa tidak ada hubungan antara kesundaan keislaman, seakan-akan dipisahkan. Tapi dengan adanya sosok Kang Deddy Mulyadi saat ini, Jawa Barat kembali tercerahkan.
Saya tidak tahu apakah ada hubungan antara kembalinya masyarakat Sunda Islam itu kepada kesundaan dan keislaman mereka dengan adanya polemik nasab ini. Saya tidak tahu, itu mungkin harus ada penelitian tersendiri. Tetapi saya kira memang ini adalah waktu di mana bangsa Nusantara pada umumnya, bukan hanya Jawa Barat, merindukan nilai-nilai kesantunan yang dulu mereka warisi dari ajaran-ajaran Islam yang disebarkan oleh para wali songo. Dari situlah kemudian ada perlawanan batiniah dari bangsa Indonesia menghadapi klaim-klaim keturunan Nabi, juga adanya upaya memisahkan bangsa Indonesia dari tradisi keislaman mereka yang kental dengan budaya Nusantara. Sekarang coba lihat Kang Hanif, orang pakai peci hitam dipermasalahkan. Betul atau tidak? Ada orang mempermasalahkan orang pakai peci hitam. Kemudian tradisi-tradisi sampurasun dipermasalahkan. Sampurasun itu salam kita orang-orang Sunda. Dari zaman nenek moyang kita sampurasun ada. Beberapa dekade ini ditinggalkan karena ada cara berpikir yang salah itu. Padahal budaya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis dan Ijma', maka budaya itu welcome oleh ajaran Islam. Selama ini ajaran kita begitu. Tapi ada sebuah upaya untuk memisahkan kita dari akar budaya kita, dari jati diri bangsa kita, seakan-akan Islam adalah suatu hal dan budaya tradisi adalah hal lain. Dan ini yang tidak boleh dibiarkan. Masyarakat Sunda hari ini telah tercerahkan. Putra-putra dari para ulama-ulama besar yang ada di Jawa Barat sudah tercerahkan dan sisanya akan tercerahkan. Putra-putra dari Mama Sempur Purwakarta, Mama Gentur, Mama Gasol, Mama Warudoyong, Mama Hasan Basri Kerawang, dari Syekh Hasan Mustafa yang ada di Bandung, dari Syekh Zainal Mustafa yang ada di Tasikmalaya, yang ada di Pamijahan, yang ada di Ciamis, itu semua orang-orang besar, ulama-ulama besar di Bogor juga. Dan saya yakin PWI dalam waktu sebentar lagi di Jawa Barat akan merata. Nah, ngomong-ngomong PWI nih, Kiai. Sampai-sampai Deddy Mulyadi, ngerti Deddy Mulyadi? Sekarang Jawa Barat selain adalah Joksing angel itu dimasukkan ke dalam barak TNI, juga diberlakukan jam malam. Jam 9 anak itu tidak boleh keluar lagi kecuali sedang sakit atau sedang bekerja atau sedang bersama orang tuanya. Ini cocok mboten, Pak? Lo coba kulo wangsul kadang-kadang ngaji nang Pemalang, kalau wingi wangsul jam 3 niku tidak sedikit di perempatan majelis pertelon bocah joko kaya iki nang motor ngono jam 1 jam 2 anak usia sekolah, maka tepat jam 9 peng bocah nang jero omah. Setuju mboten? Sayangnya ke Jawa Tengah. Bapak pembangunan Jawa Barat betul Kang Deddy Mulyadi. Bapak pembersih sungai betul, pembersih korupsi betul Pak Deddy Mulyadi. Bapak yang betul-betul kritis terhadap ketidakbenaran anggaran di Jawa Barat, orang yang banyak menolong karena duit nalobatnya itu betul. Beliau adalah tuturkeun urang dina pembangunan. Ngan urusan salat, urusan tauhid, urusan ibadah tuturkeun kiai. Tuturkeun pembangunan Pak Deddy Mulyadi luar biasa. Doakeun muga-muga teras-teras diwuwuh ku taufik hidayah ti Allah. Sehat alwafi alfiat Bapak aing yeuh. Bapak aing Pak Deddy ngan urusan usoli, urusan praktek sholat, urusan agama tuturkeun kiai di lembur masing-masing. Salah Akang ngupingkeun pidato KDM, terang KDM. Kang Deddy mah kamari keur pembukaan musabaqah bahasa Al-Qur'an. Diayakeun musabaqah tilawatil Quran teh sabenerna mah lain tujuan menang nomor, teu penting juara hiji juara dua teu penting. Nu penting nama ya makna Al-Qur'an araya nah hate jalema.
loba kejadian Quran katalar tapi teu apal makna Quran sehingga laku papalingpang jeung Quran. Quran katalar ari solokan kotor. Eta papalingpang jeung makna Quran. Quran dibaca apalun ayat tertulis. Dibaca ayat Allah tertulis, tapi hamparan makna Al-Quran ya dunia terdibaca. Illegal logging terjadi atuh saat caite nu rugi tukang nyawa jeung perikanan. Manehna untung hungkul dituaran mah centang kalkai di gunung teh. Mata kuing ditutup cenah. Tak cek KDM aing manunguan kantor da aing mah gubernur rakyat erek mapai imah rakyat we aing mah. Jadi kebijakanna teh hasil survei mapai ka masyarakat. Nih jeung naon eta tuang jeung uyah di Caian. Waduh ieu rakyat aing aya nu kieu cek KDM. Ka supir kade minta duit ayeuna mobil duit aya. Cik melidahareun cerita bere meser dibere atuh-atuhun da teu apalin gubernur kan ujang nuhun. Mulai dari Jawa Barat hari ini Pak Gubernurnya yang pakai aturan luar biasa dan gawe heran mangsa Indonesia. Dengan saya mawon cocok niku karo Pak Deddy Mulyadi mriko Jawa Barat. Bocah nakal seneng tawuran angel omong-omongane langsung leboke tenggene markas kandang macan sekalian. TNI niku kan bener-bener dibimbing, dididik, diarahkan ben boten nakal. Tukang bully, tukang warna-warna ngapusi mail langsung didaftaraken karo wong tuane ben ngerti pendidikan karakter. Mula saking pun menika dimulai dari Jawa Barat, belum tenggene Jawa Tengah mriki. Kalau Jawa Tengah isine pro dan kontra. Indonesia pun nggih mboten cocok, tapi mulai dari Jawa Barat nggih kali memantau. Soalnya apa kita tiang sepuh langkung paham didik anak zaman seniki susah. Tidak ada kebencian kita pada siapapun. Yang ada selama ini kita dibohongi, yang selama kita direndahkan. Kalau ada yang masih mau direndahkan monggo, tapi saya dan siapa yang bersama saya nggak mau lagi direndahin, karena ternyata nasab kita lebih bagus daripada nasab ente. Ente banggain nasab, ternyata nasab ente lebih hebat dari nasab ente. Nasab kita raja-raja di Nusantara, nasab ente nggak ada. Saya lihat kagak ada apa-apanya. Mi'raj 70 kali bohong, nggak terbukti, katanya mustahil. Berasal dari mana? DNA-nya dari mana? Genetikanya dari mana? Ini adalah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Baik, terima kasih Sobat Santri dimanapun Anda berada atau sudah klik video ini ya. Apa yang disampaikan dalam video Pak Yai barusan ya. Saya lupa Pak Yai ini jelas ya. Apa yang beliau sampaikan tentang bagaimana kita mengikuti ulama-ulama yang paham tentang entah itu fikih, entah itu agama dan lain sebagainya. Kita itu harus mengikuti ulama-ulama yang ada di sekitar kita, yaitu terutama ulama kampung yang mengajarkan bagaimana kita dulu itu tata cara wudhu dan lain sebagainya. Yang menjadi persoalan andai kata ya kita mengikuti imam besar ya Bapak Rizik Syihab, takutnya kita malah merubah yang dulu sudah ada, yang maksudnya yang sudah ada di Indonesia itu dirubah-rubah. Satu contoh,
Sampurasun. Assalamualaikum diganti. Satu contoh seperti yang sudah kita ketahui bareng-bareng ya. Dulu ada salam kalau di Jawa Barat itu sampurasun diganti campurasun. Campuracun ya kalau nggak salah ya. Itu kacau nantinya kalau kita mengikuti Bapak Imam Besar ya, Bapak Imam Besar Rizik Syihab ini kacau. Jadi sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang mungkin ya sudah menjadi kebiasaan lidah warga lokal khususnya itu jangan dirubah-rubah. Karena yang namanya budaya, agama itu tidak bisa disangkut pautkan. Jadi apa yang disampaikan dalam video ini semoga bisa mengedukasi kita bagaimana kita bisa mencerna setiap omongan dari orang-orang yang kita anggap lebih ya, mempunyai ilmu lebih dalam hal ini. Ada Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, ada Pak Kiai siapa tadi ya, lupa namanya. Yang penting dari apa yang beliau sampaikan kita paham ya, daripada kita tahu orangnya tapi yang disampaikan itu nggak diingat. Jadi apapun yang disampaikan, apapun yang diutarakan itu harus kita ikuti, walaupun ya yang penting tidak melanggar kaidah norma agama kita. Dan yang jadi persoalan ya, setiap ada kebijakan-kebijakan yang mungkin ya dari entah itu pemerintah, pejabat daerah, Pak Rizik Syihab ini pasti akan muncul ya. Entah itu dengan kritiknya yang halus, entah itu dengan kritiknya yang nyelekit, entah itu dengan hujatan dan makian juga, selalunya kan begitu. Tetapi belakang-belakang ini kayaknya di di video-video di YouTube itu agak sedikit mengendor, entah itu karena efek dari tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, saya sendiri tidak tahu, tetapi agak sedikit melunak cara penyampaian itu nggak menggebu-gebu seperti awal-awal dulu sebelum ada tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Jadi sobat santri, sampai di sini dulu ya jumpa kita. Mungkin ada yang terkeliru, ada yang salah dari saya berucap, izinkan saya mohon maaf. Dan buat Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe biar setiap channel ini upload video terbaru adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Jangan lupa tombol loncengnya juga ditekan. Sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.